Kedua saudara itu saling berselisih tentang rencana lokasi pendirian kota baru mereka. Romulus ingin membangun kota di Bukit Palatium, sementara Remus ingin mendirikannya di Bukit Aventinus. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keduanya terlibat pertikaian. Dalam pertikaian tersebut, Remus kemudian tewas. Romulus yang menyesal karena telah menyebabkan kematian saudaranya itu kemudian bersumpah untuk membangun kotanya demi mengenang saudaranya tersebut. Kisah kematian Remus dan pendirian kota oleh Remulus sebagaimana tertulis dalam catatan Titus Livius terjadi pada tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Romulus kemudian menamai kota tersebut dengan sebutan Roma, yang tidak lain merupakan namanya sendiri. Itulah legenda yang mengawali berdirinya sebuah kota kecil di tepian Sungai Tiber. Kota yang kemudian tumbuh, meluas dan menjelma menjadi sebuah kekaisaran raksasa yang namanya masih bergema hingga saat ini. Penasaran dengan kisah bagaimana sebuah kota kecil di tepi Sungai Tiber mampu berubah menjadi sebuah imperium yang begitu kuat? Apa sebenarnya yang membuat Roma begitu melegenda? Lalu mengapa pada akhirnya satu persatu kejayaan itu tumbang? Mari kita bahas bersama dalam Lorong Waktu. Di video ini kita akan ngobrolin tentang Roma, ya Romawi, tentang salah satu kekaisaran yang terluas dan terlama di dunia. Kisah tentang kelahiran sebuah kota, tentang kebangkitan, pergolakan, dan tentang keruntuhan dari sebuah imperium yang dianggap sebagai salah satu peradaban terbesar yang pernah ada. Kali ini kita akan menelusuri jejak masa silam untuk melihat bagaimana Roma tumbuh menjadi raksasa dan menyaksikan pada akhirnya mereka terjatuh. Kita mulai saja kisah perjalanan menembus waktu ini dari sebuah titik yang sangat jauh. Titik yang berjarak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kisah ini dimulai di sebuah tempat kecil di tepi Sungai Tiber. Waktu itu tahun 753 sebelum Masehi, dan di sanalah berdiri sebuah kota kecil yang kelak akan mengguncang dunia. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh dua saudara kembar yang namanya mungkin sudah tidak asing di telinga kita, Romulus dan Remus. Kisah mereka tidak biasa, bahkan penuh drama. Konon, sewaktu kecil, Romulus dan Remus ini diasuh oleh serigala. Ya, kalian tidak salah dengar, seekor serigala. Bayangkan, dua bayi manusia dirawat oleh serigala. Namun itulah salah satu kisah dalam legenda yang masih populer sampai hari ini. Seperti banyak kisah legendaris lainnya, takdir selalu membawa kejutan. Saat Romulus dan Remus tumbuh dewasa, muncul sebuah konflik di antara mereka. Perselisihan mereka akhirnya berujung pada sesuatu yang tak terduga. Remus terbunuh oleh saudaranya sendiri. Sebuah tragedi memilukan yang menandai berdirinya sebuah kota yang bernama Roma. Begitulah, dari awal kisahnya, legenda Roma memang sudah penuh drama, darah, juga air mata. Tapi ini baru permulaan. Roma, kota kecil di tepi Sungai Tiber, baru saja memulai perjalanan panjangnya menuju kejayaan yang tak pernah terbayangkan, bahkan oleh Remulus, sang pendirinya sendiri. Sejarah awal Roma memang seringkali tertutup oleh kabut mitos dan dongeng. Memang kala itu bangsa Romawi tidak meninggalkan catatan tertulis. Jadi kisah-kisah mereka kerap kali bercampur dengan legenda yang sukar dibedakan dari kenyataan. Salah satu dari sedikit catatan yang ada tentang masa awal Roma adalah dari seorang sejarawan Yunani, yaitu Dionysius dari Halikarnassus, yang lahir sekitar tahun 60 sebelum Masehi. Dionysius ini adalah seorang guru retorika dan penulis sejarah yang hidup sejaman dengan Kaisar Augustus. Melalui bukunya yang berjudul Romaeque Archaeologia, ia berusaha menggambarkan kisah kota Roma. Selain Dionysius, ada juga catatan lain dari Titus Livius yang berjudul Ab Urbe Condita. Ini adalah sebuah buku yang mencatat sejarah Roma sejak berdirinya hingga masa Kaisar Augustus. Dari catatan inilah kemudian kita tahu lebih banyak tentang awal mula Roma, meski tentu saja masih ada banyak cerita yang berbau mitos ataupun legenda di dalamnya, karena sejarah Roma terutama pada masa-masa awal tersebut terjadi jauh sebelum para sejarawan seperti Dionysius dan Livy ini mulai menuliskan dalam catatannya. Seiring waktu, Roma yang dulunya hanya sebuah kota kecil yang didirikan oleh Romulus perlahan tumbuh menjadi sebuah kerajaan. Selama hampir 2 abad, Roma diperintah oleh raja-raja silih berganti. Dan kisah tentang raja terakhir Roma mungkin adalah salah satu periode paling kelam dalam sejarah monarki. Diceritakan Lucius Tarquinius Superbus adalah raja ke-7 sekaligus yang terakhir. Ia naik tahta sekitar tahun 534 sebelum Masehi. Raja Tarquin ini terkenal bukan karena keadilan atau
atau kebijaksanaannya, tapi karena kekejamannya. Menurut catatan sejarah, ia mendapatkan kekuasaan dengan membunuh raja sebelumnya, yaitu Servius Tullius, yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Kemudian selama 25 tahun masa pemerintahannya, Raja Tarquinius memerintah dengan tangan besi. Ia tidak hanya menindas rakyat, tapi juga meneror para senator yang menentangnya. Ya tak heran kalau pada akhirnya dia dijuluki Superbus, yang artinya angkuh. Tapi kisahnya tidak berhenti di sana. Kekejaman keluarga Tarquin semakin memuncak ketika putranya, yaitu Sextus Tarquinius, melakukan perbuatan tak terpuji. Sextus dengan terang-terangan melecehkan seorang wanita bangsawan yang bernama Lucretia. Hal itu kemudian memicu kemarahan kaum bangsawan dan rakyat Roma. Seperti api dalam sekam yang tersiram oleh minyak, kemarahan rakyat Roma pun membara. Rakyat Roma yang sudah lama tertekan oleh kekejaman penguasa ditambah perilaku Putra Tarquin memicu pemberontakan besar. Di bawah komando Lucius Junius Brutus, para bangsawan dan rakyat Roma bersatu melawan raja mereka. Pemberontakan tersebut berhasil, Raja Tarquin berhasil terusir dari Roma, dan dengan berakhirnya pemerintahan Tarquin, berakhir pula masa raja-raja di Roma. Ini adalah akhir dari kisah monarki dari Roma dan awal dari masa republik. Awal dari perjalanan panjang Roma yang kelak akan menjadi imperium besar. Setelah mengakhiri era raja-raja, Roma memasuki babak baru pada tahun 510 sebelum Masehi. Ini adalah era Republik Romawi, di mana kekuasaan raja digantikan oleh konsul yang dipilih langsung oleh rakyat Roma. Konsul inilah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan pemerintahan dan juga militer. Nah, Lucius Junius Brutus yang tadi berhasil memimpin pemberontakan merupakan konsul Republik Roma yang pertama. Perjuangan Lucius Junius Brutus untuk menjaga kelangsungan republik yang baru berdiri ini sangatlah tidak mudah. Ada banyak rongrongan yang mengancam republik, terutama dari kubu Tarquinius yang masih menginginkan Roma kembali ke sistem kerajaan dan mengembalikan era monarki. Namun Lucius Junius Brutus tak bergeming. Ia tetap memegang sumpahnya, sumpah untuk tidak membiarkan siapapun untuk menjadi penguasa tunggal di Roma. Bagi Lucius Junius Brutus, Roma adalah republik. Demi mewujudkan republik, Lucius Junius Brutus mengorbankan segalanya. Ia bahkan tidak segan mengeksekusi kedua putranya yang terlibat konspirasi untuk memulihkan kekuasaan Tarquinius. Namun Lucius Junius Brutus tidak bertahan lama. Ia akhirnya tewas dalam sebuah pertempuran melawan salah satu putra Tarquinius. Lucius Junius Brutus, bapak pendiri Republik Roma, meninggal pada tahun 508 sebelum Masehi. Hanya 1 tahun sejak republik yang ia perjuangkan berdiri. Namun republik akan tetap bertahan hingga 500 tahun kemudian. Dan di era republik ini Romawi berkembang pesat. Berkat kekuatan militernya yang tangguh, Roma berhasil menaklukkan seluruh semenanjung Italia. Dengan legiun Romawi yang disiplin, terlatih dan inovatif dalam strategi, membuat Roma menjadi kekuatan militer yang disegani. Satu persatu mereka berhasil menaklukkan kekuatan lain di Italia. Keberhasilan itu tidak berhenti di sana. Ada tantangan yang lebih besar menunggu di Mediterania, yaitu Kartago. Kartago ini merupakan kekuatan besar yang menguasai jalur perdagangan laut. Hal ini jelas memicu serangkaian konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Punisia. Sebuah perang yang berlangsung dari tahun 264 hingga 146 sebelum Masehi. Kartago jelas bukan lawan yang mudah. Di sana ada Hannibal, seorang jenderal besar. Pada tahun 218 sebelum Masehi, Hannibal bersama pasukan dari Kartago melakukan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Dia membawa gajah-gajah perang melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Roma. Bayangkan, gajah-gajah perang melintas di antara salju dan bebatuan terjal. Pertempuran itu sempat membuat Roma kewalahan. Namun pada akhir di epik peperangan, Roma berhasil memenangkan perang tersebut. Dan akhirnya pada tahun 146 sebelum Masehi, Kartago menyerah kalah. Kisah Kartago sebagai penguasa Mediterania turut runtuh bersama api yang meluluh lantakkan kota di utara Afrika tersebut. Kini Roma pun menguasai seluruh Mediterania, menjadikan mereka kekuatan utama di kawasan itu. Namun semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpa. Republik Roma mulai goyah. Kali ini bukan musuh dari luar, tapi kekacauan politik dari dalam. Ketidaksetaraan ekonomi yang semakin dalam, konflik antar elit politik, serta ketegangan sosial memicu serangkaian perang saudara yang melanda Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Salah satu perang saudara yang paling terkenal adalah antara Gaius Marius, seorang jenderal yang juga diangkat sebagai konsul, melawan Lucius Sulla, perwira militer yang awalnya adalah anak buahnya sendiri. Perang ini berakhir dengan kemenangan Sulla yang kemudian
mengambil alih kekuasaan sebagai seorang diktator. Namun setelah Sulla mundur, Roma kembali berada dalam krisis. Lalu muncullah triumvirat, yaitu persekutuan antara tiga tokoh besar, yaitu Julius Caesar, Pompei, dan Crassus. Bersama-sama tiga sekawan ini mencoba memegang kendali atas republik. Tapi seperti yang sering terjadi dalam politik, persahabatan itu tidak bertahan lama. Setelah Crassus tewas dalam perang, Julius Caesar dan Pompei pun berseteru. Pompei yang terdesak kemudian melarikan diri ke Mesir. Di sana ia berharap mendapatkan perlindungan dari Raja Ptolemy ke-13, penguasa Mesir kala itu. Namun tragisnya ia dibunuh oleh seorang pengawal. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Julius Caesar sebagai hadiah. Setelah kekalahan Pompei, Julius Caesar diangkat sebagai diktator seumur hidup. Sebagai seorang pemimpin, Julius Caesar menerapkan program reformasi yang populer di kalangan rakyat. Hal tersebut tentu membuatnya sangat dicintai oleh warga Roma. Namun ternyata hal ini membuat para senator Roma khawatir. Mereka melihat Kaisar sebagai penguasa tunggal adalah ancaman bagi fondasi republik. Maka pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi terjadilah tragedi. Julius Caesar dikhianati. Sang jenderal itu ditikam oleh para senator, termasuk oleh Brutus yang merupakan sahabatnya sendiri. Dan di saat akhir hayatnya itulah Kaisar mengucapkan kata-kata legendaris, "Bahkan kamu juga, Brutus." Kaisar tidak percaya bahwa ia akan berakhir seperti itu. Bukan bersama legiun Romawi pada sebuah peperangan, bukan pula di atas kuda perangnya atau karena tebasan musuh, tapi oleh belati yang juga dihunus oleh sahabatnya sendiri, Brutus. Berita kematian Kaisar segera menyebar dan mengejutkan rakyat Roma. Sebuah situasi yang menciptakan kekacauan besar di Roma. Dan di saat itulah kemudian terbentuk triumvirat kedua untuk tetap menjaga tegaknya Republik Romawi. Dalam triumvirat itu terdapat Octavianus yang merupakan ahli waris dari Julius Caesar, ada Marcus Antonius yang juga merupakan salah satu jenderal kepercayaan Julius Caesar, serta ada Marcus Lepidus, seorang pemimpin militer yang juga dikenal dekat dengan Julius Caesar. Setelah triumvirat berhasil mengalahkan kelompok yang membunuh Caesar, Romawi ternyata belum sepenuhnya reda. Gesekan dalam triumvirat membuat perang saudara pun kembali meletus. Marcus Lepidus tersingkir dalam perang di Sisilia dan menyisakan rivalitas Octavianus melawan Marcus Antonius. Marcus Antonius sebagai komandan wilayah timur mendapat dukungan dari Mesir di bawah Cleopatra, sang ratu Mesir yang legendaris itu. Mereka bersekutu untuk melawan Octavianus. Namun pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavianus berhasil mengalahkan Antonius dan Cleopatra pada pertempuran di Actium. Dengan kemenangan ini, Roma perlahan mulai stabil. Lalu kemudian Octavianus mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar. Kaisar pertama Roma dengan gelar Augustus. Pengangkatan Octavianus menjadi kaisar menjadi penanda bahwa era republik telah berakhir. Dan ini adalah tonggak awal masa kekaisaran. Begitulah Roma yang dulu diperintah oleh raja berkembang menjadi republik, kini bertransformasi menjadi kekaisaran. Kisah Republik Romawi mungkin telah berakhir, tapi kejayaan Roma baru saja dimulai. Inilah kisah kekaisaran Romawi yang dimulai dari berkuasanya Kaisar Augustus pada tahun 31 sebelum Masehi. Octavianus menjadi kaisar dengan gelar Augustus. Ia membawa Roma menuju sebuah era baru, era yang ditandai dengan masa damai dan kemakmuran, era yang disebut sebagai Pax Romana, yang artinya perdamaian Romawi. Dalam masa Pax Romana ini, Roma berada dalam puncak kejayaan dan masa keemasan. Wilayah kekaisaran ini membentang sangat luas, mencakup hampir seluruh Eropa Barat, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Kaisar Augustus sebagai peletak dasar masa kekaisaran merupakan kunci menuju masa kestabilan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh wilayah imperium di masa awal kekaisaran. Kaisar Augustus perlahan memperbaiki infrastruktur, memperluas jaringan jalan, dan menyatukan wilayah yang begitu luas dengan bahasa, hukum, dan kebudayaan Romawi. Di masa Kaisar Augustus ini, Roma tidak hanya kuat secara militer, tapi juga menjadi pusat budaya dan inovasi. Jaringan jalan yang dibangun tidak hanya untuk menggerakkan legiun, tapi juga untuk menyebarkan gagasan, seni, dan teknologi. Masa damai ini berlangsung sekitar 2 abad dan menjadikan Pax Romana sebagai masa yang paling stabil dalam sejarah Romawi. Puncak kejayaan Roma tercapai pada tahun 117 Masehi di bawah pemerintahan Marcus Ulpinus Trajanus, atau yang sering disebut sebagai Kaisar Trajan. Pada masa ini, kekaisaran Romawi membentang hingga seluruh Eropa, Asia Kecil, dan Afrika Utara.
Bayangkan, sebuah kekaisaran yang membentang dari Inggris di barat laut hingga Mesopotamia di timur dan Gurun Sahara di selatan. Pada saat itu, Romawi benar-benar mendominasi dunia. Namun, tidak ada kekaisaran yang abadi. Setelah mencapai puncaknya, Kekaisaran Romawi mulai menghadapi berbagai tantangan. Roma pun tidak luput dari krisis, yang perlahan-lahan krisis itu membawa mereka ke jurang kehancuran. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Kekaisaran Romawi adalah suksesi kepemimpinan yang kacau. Banyak kaisar Romawi yang tidak meninggal secara alami, tetapi terbunuh oleh saingan politiknya sendiri atau bahkan oleh pengawalnya. Ini memicu ketidakstabilan yang merambat hingga ke seluruh kekaisaran. Selain itu, ada banyak pula kaisar yang kontroversial seperti Kaisar Caligula yang terkenal gila dan kejam. Caligula dikabarkan memproklamirkan dirinya sebagai dewa dan bahkan dia mencoba mengangkat kudanya yaitu Institutus sebagai konsul. Kaisar Caligula akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri pada tahun 41 Masehi. Kemudian ada Kaisar Nero. Kaisar yang satu ini lebih dikenal karena sifat kejamnya. Salah satu legenda yang terus dibicarakan adalah ia memainkan alat musik sambil menyaksikan kota Roma yang terbakar pada tahun 64 Masehi. Lalu ada Elagabalus, yaitu seorang kaisar yang naik tahta di usia yang sangat muda. Gaya hidupnya yang liar dan skandalnya membuat dia dibenci oleh para bangsawan Romawi. Ia pun mengalami akhir yang tragis. Ia dipenggal oleh pengawalnya sendiri dan jasadnya dihanyutkan di sungai Tiber hanya setelah 4 tahun ia berkuasa. Selain mengalami era kaisar-kaisar kontroversial, Roma mengalami periode yang jauh lebih gelap yang dikenal sebagai krisis abad ketiga. Saat itu Roma terjerumus dalam kekacauan politik, invasi dari bangsa lain, dan ekonomi yang hancur. Pada periode itu, dalam waktu yang kurang lebih hanya 50 tahun saja, lebih dari 20 kaisar naik dan jatuh silih berganti. Kebanyakan dari mereka terbunuh. Kekaisaran yang dulu kuat dan dikdaya kini diambang kehancuran. Di tengah krisis itu, pada tahun 286 Masehi, Kaisar Diocletian menyadari bahwa Kekaisaran Romawi sudah terlalu besar untuk dikelola sendirian. Oleh sebab itu, ia mengambil langkah dramatis untuk mempertahankan kendali. Ia membagi Roma menjadi dua bagian, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Diocletian berkuasa di bagian timur, sementara Maximian mengelola bagian barat. Tujuannya adalah untuk mempermudah administrasi dan mempertahankan stabilitas. Tapi pada kenyataannya, ini hanya menunda kejatuhan yang tak terelakkan. Kekaisaran Barat terus melemah karena serangan dari luar dan ketidakstabilan internal. Serangan dari bangsa-bangsa lain mulai menekan perbatasan Romawi Barat, dan pada tahun 455 Masehi, Roma dijarah oleh bangsa Vandal. Sebuah momen yang menandai semakin rapuhnya kekaisaran. Pasukan Romawi yang dulu perkasa kini tak lagi mampu mempertahankan kota-kota mereka dari serbuan musuh, dan pada akhirnya babak tragis terakhir dalam sejarah Kekaisaran Romawi Barat pun tiba. Pada tahun 476 Masehi, Kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustulus, seorang remaja yang lemah dan tak berdaya, digulingkan oleh Odoacer, seorang raja barbar dari suku Heruli. Dengan jatuhnya Romulus Augustulus, maka berakhir sudah perjalanan panjang Kekaisaran Romawi Barat yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Kekaisaran yang pernah menguasai daratan Eropa dengan begitu megah kini runtuh. Tapi meski Kekaisaran Romawi Barat telah runtuh, Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium terus bertahan. Kekaisaran Bizantium ini berhasil bertahan lebih dari 1000 tahun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran ini bertahan hingga abad ke-15 Masehi dan resmi berakhir ketika kota Mekah itu jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi. Dan begitulah kisah Kekaisaran Romawi, sebuah kisah perjalanan panjang dari kota kecil di tepi sungai Tiber hingga menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dari awal yang penuh drama dengan Romulus dan Remus hingga masa-masa kejayaan Augustus di era Pax Romana. Namun, seperti semua kekaisaran besar, Roma pun harus menghadapi krisis, konflik, dan berbagai pengkhianatan yang pada akhirnya membawa mereka pada kejatuhan. Romawi mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa setiap peradaban, tak peduli seberapa kuat dan megahnya, pada akhirnya bisa runtuh jika tidak mampu mengatasi tantangan dari dalam maupun dari luar. Namun, yang luar biasa adalah meski fisik
meski kekaisaran ini telah lama runtuh, warisan Romawi tetap ada di sekitar kita. Dari sistem hukum, bahasa, arsitektur, hingga tata pemerintahan, jejak Romawi masih bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, ternyata Romawi dari masa lalu masih bisa mempengaruhi kita hingga masa sekarang ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, atau ada hal yang ingin didiskusikan. Pastikan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.